Shalom Bapak Ibu sekalian yang berada di rumah. Mari kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kita masuk dalam ibadah kita malam hari ini, malam pujian doa. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita mau memuji nama Tuhan. Kita mau berdoa kepada Tuhan. Mari kita masuk dalam saat teduh. Mari Bapak Ibu, dalam ibadah malam hari ini kita mau memuji Tuhan. Di dalam ibadah pujian doa ini kita mau serahkan setiap doa-doa kita ke dalam kepada Tuhan. Mari kita mau angkat lagu pujian. Kita mau katakan bahwa terima kasih Tuhan buat kasih setia Tuhan yang selalu ada dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang Ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesus. Buat kasih setia yang sungguh kami rasakan dalam kehidupan kami Tuhan. Hari-hari boleh kami lalui itu karena anugerah, itu karena berkat dan pengasihan daripada Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak yang baik buat segala campur tangan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Bapak yang baik, Engkau yang memimpin ibadah kami malam hari ini. Kami mau sungguh memuji Engkau ya Tuhan, memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Kami mau berdoa juga, menyampaikan setiap pokok-pokok doa kami ya Tuhan pada malam hari ini. Mari berkati kami pribadi ya Tuhan, baik dalam masa saat ini ya Tuhan, walaupun kami beribadah melalui rumah kami masing-masing, dalam kuasa Roh senantiasa terus ada dalam diri kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak yang baik. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita akan menerima berkat dari Tuhan melalui firman yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Saud Raja Dengku. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita memuji Tuhan. Kita mengatakan, ku siapkan hatiku Tuhan.
Kita berdoa. Bapa dalam nama Yesus, Allah yang kami sembah dan kami agungkan, Allah yang senantiasa mengasihi kami, Allah yang senantiasa menyertai dan memberkati kami. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan untuk segala kasih karunia, untuk segala kebaikan-Mu bagi kami, penyertaan-Mu sepanjang hari hingga pada malam hari ini ya Tuhan bagi kami. Kami menaikkan syukur kami ya Tuhan kepada-Mu atas segala anugerah-Mu ya Tuhan. Bahkan pada malam hari ini ya Tuhan, sebelum kami menaikkan doa-doa kami terlebih dahulu mendengar firman. Roh Kudus-Mu yang melawat kami, Roh Kudus-Mu yang mengurapi kami, Roh Kudus-Mu yang memberikan hikmat bagi kami, agar kami boleh mengerti, memahami firman yang kami baca dan dengar. Pemberitaan firman ini ya Tuhan, kami serahkan yang pertaruhkan hanya ke dalam tangan pengasihan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada renungan bagi kita pada malam hari ini diangkat dari kitab Kejadian 18. Kejadian 18 ayatnya yang ke-23 hingga ayatnya yang ke-33. Kejadian 18 ayat 23 hingga 33. Demikian firman Tuhan. Abraham datang mendekat dan berkata, apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Bagaimana sekiranya ada 50 orang benar dalam kota itu? Apakah engkau akan melenyapkan tempat itu? Dan tidakkah engkau mengampuninya karena ke-50 orang benar yang ada di dalamnya itu? Jauhlah kiranya daripada untuk berbuat demikian, membunuh orang benar bersama-sama dengan orang fasik, sehingga orang benar itu seolah-olah sama dengan orang fasik. Jauhlah kiranya demikian daripadamu. Masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil? Tuhan berfirman, jika kudapati 50 orang benar dalam kota Sodom, aku akan mengampuni seluruh tempat itu karena mereka. Abraham menyahut, sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, walaupun aku debu dan abu, sekiranya kurang 5 orang dari ke-50 orang benar itu, apakah engkau akan memusnahkan seluruh kota itu karena yang 5 itu? Firman-Nya, aku tidak akan memusnahkannya jika kudapati 45 di sana. Lagi Abraham melanjutkan perkataannya kepadanya, sekiranya 40 didapati di sana. Firman-Nya, aku tidak akan berbuat demikian karena yang 40 itu. Katanya, janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata sekali lagi, sekiranya 30 didapati di sana. Firman-Nya, aku tidak akan berbuat demikian jika kudapati 30 di sana. Katanya, sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, sekiranya 20 didapati di sana. Firman-Nya, aku tidak akan memusnahkannya karena yang 20 itu. Katanya, janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata lagi sekali ini saja, sekiranya 10 didapati di sana. Firman-Nya, aku tidak akan memusnahkannya karena yang 10 itu. Lalu pergilah Tuhan setelah ia selesai berfirman kepada Abraham, dan kembalilah Abraham ke tempat tinggalnya. Amin. Bapak Ibu dikasih Tuhan kita Yesus Kristus, saya yakin kisah tentang Abraham ya berdialog dengan Allah bukanlah kisah yang baru bagi kita. Ya, bagaimana kisah ini adalah kisah tentang ketika Allah hendak menghancurkan kota Sodom dan Gomora karena dosa-dosa yang mereka lakukan, karena dosa-dosa yang diperbuat oleh orang Sodom dan Gomora. Sebelum Tuhan melakukan itu, maka Dia memberitahukannya kepada Abraham. Ketika Abraham mendapat berita itu, maka dia mengadakan tawar-menawar, dia mengadakan dialog dengan Tuhan. Dan kalau kita perhatikan nats ini, maka ada dua hal yang akan kita renungkan, yang menjadi pelajaran, yang menjadi perenungan bagi kita pada saat ini berkaitan dengan doa-doa kita. Yang pertama, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, doa adalah dialog antara kita dengan Allah. Doa adalah dialog antara manusia dengan Allah. Itu yang dilakukan oleh Abraham. Dia memohon kepada Tuhan, tetapi di dalam permohonan itu ada dialog, ada komunikasi, ya. Ada percakapan saling timbal balik, ya. Itu
dalamnya ada dialog, komunikasi yang begitu indah. Abraham memperlakukan Tuhan seperti seorang sahabat. Allah begitu dekat kepada Abraham sehingga dia berkomunikasi ya seperti kepada seorang sahabat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita teladani dalam kehidupan kita. Allah adalah Allah yang dekat. Memang Dia adalah Allah yang maha kuasa, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, Allah yang kudus, tetapi Dia juga adalah Allah yang dekat kepada kita. Allah yang berada di antara kita, Dialah adalah Allah Immanuel. Oleh karena itu di dalam doa-doa kita, mari kita berdialog, mari kita berkomunikasi, mari kita ucapkan segala permohonan kita seperti kita berbicara, seperti kita berdialog kepada seorang sahabat kita. Komunikasi yang begitu dekat sehingga doa itu bukan menjadi sesuatu yang monoton, sehingga doa itu bukan menjadi sesuatu yang kaku. Dia bukan hanya ritual keagamaan atau sekedar liturgika saja, tetapi dialog yang lahir dari hati kita, yang lahir dari hati yang terdalam untuk kita berkomunikasi, berbincang-bincang dengan Allah. Malam hari ini ketika kita berdoa untuk setiap topik-topik ataupun poin-poin doa yang telah ditentukan, mari kita berdialog dengan Tuhan. Tuhan dekat kepada kita, Tuhan dekat kepada Bapak Ibu. Dimanapun Bapak Ibu berada, maka berdialoglah dengan Tuhan, berbincang-bincang, bercakap-cakaplah dengan Tuhan di dalam doa-doa Bapak Ibu. Lalu yang kedua, doa bukan hanya tentang diri kita, tetapi juga kepada orang lain. Berdoa bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga kepada orang lain. Itu yang dilakukan oleh Abraham. Dia memohon begitu luar biasa kepada Tuhan, bukan hanya untuk kepentingan dirinya sendiri, tetapi kepentingan orang-orang di luar sana. Dia berdoa bagi orang lain. Dengan kata lain, Abraham menjadi juru syafaat bagi orang-orang Sodom dan Gomora. Dia menjadi pendoa syafaat bagi orang lain. Doa akan menjadi suatu sukacita ketika kita menyadari bahwa kehidupan doa bukan hanya memberi manfaat bagi kita, tetapi juga bagi orang lain. Ketika Abraham berbicara kepada Allah tentang Sodom dan Gomora, Abraham secara serius memohon kepada Allah agar Allah tidak menghukum Sodom apabila ada orang-orang benar di dalamnya. Di sini kita melihat peran Abraham sebagai pendoa syafaat bagi keselamatan Sodom. Di balik tawar-menawarnya dengan Tuhan, tersirat adanya kerinduan dan harapan besar agar Tuhan mengampuni dan menyelamatkan kota Sodom dan Gomora. Setidak-tidaknya orang-orang benar yang ada di sana. Sebuah permintaan yang didasarkan pada pengenalan akan Allah yang adalah hakim yang adil dan penuh kasih. Karena itu Abraham akhirnya menyerahkan seluruh permohonannya pada kuasa Allah, dan akhirnya Allah menyelamatkan Lot dan keluarganya. Mari Bapak Ibu, ketika kita berdoa, mari kita untuk tidak berdoa hanya untuk diri kita sendiri. Dan ketika kita berdoa dalam malam puji dan doa ini, atau di dalam doa-doa pribadi kita, dalam misbah keluarga kita, di rumah kita, dimanapun kita berada, ketika kita berdoa, mari tidak hanya berdoa untuk diri kita saja. Doakanlah tetangga, doakanlah orang-orang lain, doakanlah gereja, doakanlah para hamba Tuhan, doakan para majelis, doakan anak-anak kita, atau siapapun, doakan bangsa dan negara, bahkan berdoa juga bagi seluruh dunia ini. Marilah kita meneladani Abraham yang mau berdoa untuk keselamatan atau persoalan orang lain. Bahkan doanya dinaikkan dengan sungguh-sungguh, seolah-olah persoalan itu, seolah-olah masalah itu, seolah-olah persoalan orang Sodom dan Gomora itu adalah juga persoalan dirinya sendiri, adalah persoalan yang dihadapinya sendiri, bukan orang lain. Ketika kita melakukan ini, maka kita akan melihat kehidupan doa
bukan hanya membuat kita memahami kehendak Tuhan, tetapi juga kehidupan doa kita akan berdampak bagi orang lain. Mari Bapak Ibu yang kasih Tuhan Yesus Kristus, ketika kita menaikkan doa-doa kita, kedua hal yang kita lakukan. Doa adalah kita berdialog dengan Tuhan. Tuhan itu begitu dekat, berbicaralah kepadanya. Lalu yang kedua, ketika berdoalah bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga berdoalah bagi orang lain. Berdoalah bagi orang di luar diri kita. Ketika kita melakukan itu, maka kita akan merasakan sukacita. Kita akan merasakan dampak doa-doa kita. Doa-doa kita berdampak bagi orang lain. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman yang boleh kami dengar. Karena firman ini boleh mengingatkan kami bahwa ketika kami berdoa, sesungguhnya kami sedang berdialog dengan Tuhan. Bahkan di dalam doa-doa kami, ajar kami senantiasa ya Tuhan, dan Roh Kudus senantiasa menolong kami agar kami tidak hanya berdoa bagi diri kami sendiri, tetapi juga kami berdoa bagi orang lain, orang-orang yang jauh, orang-orang di luar kelompok ataupun di luar diri kami, sehingga doa kami ya Tuhan boleh menyenangkan hati-Mu dan doa kami membawa dampak bagi orang yang lain. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita mau masuk dalam pokok doa kita yang pertama. Untuk pokok doa yang akan kita doakan dapat kita lihat di layar handphone kita masing-masing. Mari Bapak Ibu kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita menyampaikan doa kepada Tuhan. Kita mau mengangkat pujian. Kita mau katakan Indonesia bagi kemuliaan. Yesuslah Tuhan, melayani
Kami mohon kepada Engkau ya Tuhan, kami mohon belas kasih-Mu ya Tuhan. Engkau yang berkati bangsa dan negara kami ini Tuhan, dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Mari berkati pemerintahan kami ya Tuhan, agar mereka saling bekerja sama ya Tuhan untuk mengambil setiap kebijakan, setiap keputusan dalam menangani COVID-19 ini ya Tuhan. Engkau yang mampukan kami semua ya Tuhan, agar kami pun sebagai masyarakat Indonesia boleh mematuhi setiap aturan-aturan yang sudah ditetapkan. Terima kasih ya Tuhan, kami mau terus berdoa juga ya Tuhan buat orang-orang yang sudah terjangkit COVID-19 ini ya Tuhan. Mari berkati mereka ya Tuhan, berikan mereka kekuatan, Kau sembuhkan mereka ya Tuhan. Berkati setiap obat-obatan, makanan, minuman, bahkan hati yang gembira pun Kau pakai menjadi berkat kesembuhan bagi mereka ya Tuhan. Biar mereka boleh pulih dari COVID-19 ini ya Tuhan. Kami serahkan setiap orang yang sudah terkena virus ini ya Tuhan. Bapak yang baik, kami juga mau berdoa ya Tuhan buat setiap tenaga medis di seluruh Indonesia ya Tuhan. Engkau yang berkati segala tenaga medis ini ya Tuhan, baik mulai dari dokter, perawat, bidan, para relawan ya Tuhan, ataupun siapapun yang tergabung dalam tim medis untuk menangani pasien-pasien COVID-19 ini ya Tuhan. Mari berkati mereka ya Tuhan, urapi mereka, berikan mereka kekuatan, berikan mereka kesehatan yang baik ya Tuhan, sehingga mereka tetap terus sehat ya Tuhan, bahkan terhindar dari virus ini ya Tuhan. Engkau yang memakai mereka luar biasa ya Tuhan, agar secara maksimal melayani setiap pasien-pasien yang sudah terkena virus ini ya Tuhan. Bahkan keluarga mereka juga ya Tuhan, kami berdoa biar Engkau berkati keluarga mereka juga ya Tuhan, berkati kesehatan mereka ya Tuhan, lindungi juga mereka ya Tuhan, dan bahkan biar mereka terus mensupport keluarga-keluarga mereka yang melayani sebagai tim medis untuk memerangi COVID ini ya Tuhan. Mari berkati mereka, kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, seluruh tim medis di seluruh Indonesia ini ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak yang baik. Kami juga mau berdoa ya Tuhan buat segala peneliti yang sedang mencari vaksin untuk menangani COVID ini ya Tuhan. Mari berkati mereka ya Tuhan, berikan mereka kemampuan yang lebih ya Tuhan, berikan hikmat ya Tuhan, agar vaksin ini boleh segera ditemukan ya Tuhan, dan kami boleh bisa terbebas dari virus ini ya Tuhan. Kami serahkan segala kebutuhan penelitian yang mereka butuhkan ya Tuhan untuk menemukan vaksin antivirus ini ya Tuhan. Mari berkati mereka ya Tuhan, hingga waktu Engkau pasti akan membebaskan kami dari virus ini ya Tuhan. Kami yakin dan percaya ada maksud yang luar biasa bagi kami bangsa Indonesia, bahkan bagi seluruh bangsa dunia ini Tuhan. Vaksin ini boleh segera ditemukan ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak yang baik. Kami serahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Baiklah Bapak Ibu, kita akan masuk dalam doa kita yang kedua. Kita mau terus berdoa kepada Tuhan. Kita mau terus meminta kepada Tuhan, karena kita tahu hanya Tuhanlah yang senantiasa bisa menolong kita. Kita mau melakukan pujian, kita memuji Tuhan, kita mengatakan bahwa kami perlu Kau Tuhan dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Mari kita berdoa ini dengan penuh hikmat. Kemanakah kami
jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kita katakan kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan, kami perlu Kau Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang baik, kami kembali datang kepada Engkau ya Tuhan. Kami mau memanjatkan setiap doa kami kepada Engkau ya Tuhan, karena kami tahu Engkau lah Allah yang mampu memberkati setiap kehidupan kami ya Tuhan, dengan menjawab setiap doa kami ya Tuhan. Saat ini kami mau berdoa ya Tuhan, buat seluruh jemaat yang memoria janji ya Tuhan, yang saat ini dalam mengalami sakit ya Tuhan, kelemahan tubuh. Kami mau berdoa ya Tuhan, Engkau yang pulihkan setiap jemaat ya Tuhan, Engkau yang sembuhkan ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, terkhusus buat Bapak yang masih raya dan Ibu ya Tuhan, buat Ibu Misya, istri Bapak Sofana, buat Bapak GM Anitol, buat Bapak Juni Utara, buat Ibu Marta Butuh Sandi, keluarga Bapak Parlian Sepasang, buat Ibu Elga Manula dan Bapak Suyomi ya Tuhan. Kami berdoa buat jemaat ini ya Tuhan, mari berkati, sembuhkan ya Tuhan. Biarlah setiap penyakit yang dialami oleh orang tua kami ini ya Tuhan, oleh jemaat ini ya Tuhan, Engkau yang angkat ya Tuhan, Engkau yang pulihkan. Berkati setiap obat-obatan yang dikonsumsi, bahkan minuman makanan Engkau berkati ya Tuhan, agar menjadi kesembuhan bagi mereka ya Tuhan. Bahkan kami juga berdoa ya Tuhan, buat keluarga yang menjaga, yang merawat ya Tuhan, mari berkati juga ya Tuhan. Engkau yang terus pelihara kesehatan mereka ya Tuhan, Engkau yang terus berikan sukacita, kesabaran dalam merawat saudara-saudara kami ini ya Tuhan, agar sampai saat nanti Engkau pulihkan, Engkau sembuhkan jemaat ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan buat setiap jemaat di GMI Moria ini ya Tuhan, dalam pemulihan kesehatan ya Tuhan. Kami mau serahkan, kami bersyukur ya Tuhan buat kesehatan yang sudah Engkau nyatakan bagi mereka. Kami sangat berdoa biar tubuh mereka bisa pulih 100%, mereka bisa sembuh secara total. Kami terus berdoa ya Tuhan buat Ibu Maria, Ibunda Bapak Asil Tong, buat Keko Semanjuta, buat Ibu Weli Latif, buat Bapak Alam William, buat Bapak John Panggabe, buat Oma Indrawati, buat Ibu Suprapti, istri Bapak Urianto, buat Bapak Taharu, buat Bapak Pandapota Sialian Borotokoto, buat Ibu Hormin Semanjuta, buat Bapak M. Buton, dan buat Bapak Yansen ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan buat jemaat ini Tuhan, Engkau yang pulihkan keadaannya Tuhan, Engkau yang pulihkan kesehatan secara 100% Tuhan. Dan Engkau terus berkati setiap makanan minuman juga Tuhan, bahkan mungkin obat-obatan yang masih terus dikonsumsi ya Tuhan, Engkau yang berkati, Engkau yang menyembuhkan secara 100% keadaan mereka, kesehatan mereka ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Saat ini ya Tuhan, kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk setiap keluarga-keluarga yang merindukan keturunan ya Tuhan. Kami tidak dapat sebutkan satu persatu ya Tuhan, tapi kami yakin dan percaya ya Tuhan. Kami mau serahkan setiap keluarga ini ya Tuhan ke dalam tangan Engkau lah yang melihat kerinduan mereka ya Tuhan. Mari berkati mereka ya Tuhan, berkati setiap kesehatan mereka, agar mereka boleh mendapatkan jawaban dari setiap kerinduan mereka untuk mendapatkan keturunan anak ya Tuhan. Mari berkati mereka ya Tuhan, agar mereka terus sabar ya Tuhan, dalam penantian mereka ya Tuhan. Biar mereka terus dalam sukacita dan terus mengenalkan Engkau ya Tuhan, dalam setiap kerinduan mereka untuk mendapatkan keturunan anak ya Tuhan. Kami berkatkan serahkan keluarga ini ya Tuhan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak yang baik. Saat ini ya Tuhan, kami juga mau berdoa ya Tuhan buat kami mulai jadi ini ya Tuhan, agar Engkau yang pakai gereja ini ya Tuhan, agar menjadi berkat, menjadi garam terang untuk setiap jemaat ini ya Tuhan, agar setiap hari semakin bertumbuh ya Tuhan, baik itu secara iman kami ya Tuhan, agar kami boleh dalam kehidupan kami sehari-hari Kau pakai luar biasa untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan, untuk menjadi berkat bagi setiap orang ya Tuhan, dimanapun kami berada ya Tuhan. Engkau yang menyatakan kemuliaan melalui diri kami ya Tuhan. Terima kasih Bapak.
kami juga mau berdoa ya Tuhan buat hamba Tuhan dan majelis Geni Moria ya Tuhan. Engkau yang berkati setiap pelayanan mereka ya Tuhan, berkati pribadi mereka ya Tuhan. Engkau yang terus memperlengkapi mereka ya Tuhan dalam pelayanan mereka ya Tuhan. Biar Engkau yang melihat hati dan ketulusan mereka ya Tuhan dalam melayani ya Tuhan. Engkau berkati setiap keluarga mereka juga ya Tuhan, dan terus mendukung pelayanan mereka ya Tuhan. Engkau berkati keluarga mereka ya Tuhan, agar setiap kebutuhan yang mereka butuhkan Engkau yang cukupkan ya Tuhan. Bahkan biarlah melalui pelayanan mereka ya Tuhan, jemaatmu semakin bertumbuh ya Tuhan, baik secara iman ya Tuhan, bahkan secara kuantitas maupun kualitas sebagai murid-murid Engkau ya Tuhan. Kami serahkan seluruh pelayanan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak yang baik. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk hamba-hamba Tuhan yang ada di pos pelayanan di Gemi Moria Jambi ini ya Tuhan. Mari berkati mereka juga ya Tuhan. Pakai mereka luar biasa ya Tuhan dalam pelayanan mereka di pos ya Tuhan. Dan melalui mereka jemaatmu semakin bertumbuh ya Tuhan. Keluarga mereka juga Kau berkati ya Tuhan. Istri, suami, anak Tuhan, setiap kerinduan mereka boleh sampaikan kepada Engkau ya Tuhan. Engkau yang senantiasa tetap setia berkati mereka ya Tuhan. Kami diserahkan ke dalam tangan hamba Tuhan ini ya Tuhan, dalam tangan biar melalui mereka sungguh nama-Mu semakin dimuliakan ya Tuhan di jemaat pelayanan mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan setiap doa kami ya Tuhan. Biarlah Engkau yang berkuasa dan berkehendak ya Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Baiklah Bapak Ibu, kita akan terus berdoa kepada Tuhan. Kita mau mendoakan doa kita yang selanjutnya. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita mau angkat lagu puji. Kita mau katakan doa. Kita mau dijadikan rumah doa. Rumah doa yang Tuhan pakai secara luar biasa untuk menjadi berkat bagi kita. Mari dengan lebih sungguh itu kita mau mengangkat lagu pujian ini. Kita mau katakan, Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Kita mau katakan, Ku bawa hidupku sekarang.
Kami mau Kau jadikan rumah doa ya Tuhan. Kami mau Kau pakai secara luar biasa Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari, untuk menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan, bahkan untuk menjadi berkat bagi setiap suku bangsa yang ada di negara kami ini ya Tuhan. Bapa yang baik, saat ini kami mau berdoa ya Tuhan. Kami mau berdoa untuk setiap hamba Tuhan yang melayani di GMI wilayah 1, 2, dan juga wilayah pengembangan ya Tuhan. Mari berkati setiap hamba-Mu ini ya Tuhan. Engkau pakai secara luar biasa ya Tuhan, agar setiap hamba-Mu ini menjadi berkat yang luar biasa juga bagi setiap jemaat-Mu ya Tuhan. Biarlah Kau berikan hikmat dan kebijaksanaan ya Tuhan dalam melayani Engkau ya Tuhan di tengah-tengah jemaat-Mu. Engkau percayakan bagi mereka ya Tuhan. Mari berkati mereka ya Tuhan, bahkan dalam keluarga mereka juga ya Tuhan. Berkati ya Tuhan setiap perkumpulan permasalahan yang mungkin boleh terjadi dalam kehidupan mereka. Mari berkati ya Tuhan, biar mereka senantiasa mengandalkan Engkau ya Tuhan. Biar mereka senantiasa terus setia dan terus bersemangat dalam melayani Engkau ya Tuhan. Bahkan setiap kesehatan mereka terus Kau pelihara ya Tuhan. Kau berikan kesehatan yang sempurna bagi mereka ya Tuhan. Pak, kami juga berdoa untuk setiap anak-anak mereka juga ya Tuhan. Mari berkati ya Tuhan anak-anak mereka ya Tuhan, agar menjadi anak yang patuh, yang taat kepada orang tua itu, bahkan terlebih kepada Engkau ya Tuhan. Menjadi anak-anak yang cerdas, menjadi anak-anak yang Engkau pakai secara luar biasa ya Tuhan dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Bahkan menjadi anak-anak yang sungguh setia, bahkan melalui kehidupan mereka sungguh kemuliaan nama-Mu yang terpancar ya Tuhan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan semua hamba Tuhan kami ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, baik secara keseluruhan di GMI wilayah 1, 2, dan juga wilayah pengembangan ya Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Saat ini kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk Bapak Bishop dan juga para DS ya Tuhan yang melayani di wilayah 1, wilayah 2, dan juga wilayah pengembangan ya Tuhan. Mari berkati Bapak Bishop ya Tuhan, biar Engkau pakai dia secara luar biasa ya Tuhan dalam pelayanannya untuk memimpin wilayah ya Tuhan, baik itu secara di wilayah 1, wilayah 2, maupun di wilayah pengembangan ya Tuhan. Kau pakai secara luar biasa ya Tuhan, berkati kesehatan mereka ya Tuhan, berikan hikmat, kebijaksanaan dalam setiap pelayanan Engkau ya Tuhan. Bahkan Kau pakai kemampuan yang lebih ya Tuhan, agar dalam memimpin pelayanan ini untuk melayani Engkau ya Tuhan, agar lebih banyak lagi jemaat-Mu dimenangkan ya Tuhan, agar GMI Moria secara keseluruhan di seluruh Indonesia di Indonesia ini ya Tuhan boleh semakin bertumbuh ya Tuhan. Bapak yang baik, kami berdoa juga ya Tuhan buat keluarga Bapak Bishop. Mari berkati ya Tuhan dalam keluarga mereka, pelihara kesehatan mereka ya Tuhan, bahkan cukupkan setiap kebutuhan, bahkan setiap kerinduan mereka juga Engkau yang berkati ya Tuhan. Engkau yang pelihara kesehatan mereka juga ya Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, dan keluarga para DS juga Engkau berkati ya Tuhan. Anak-anak mereka juga Engkau berkati ya Tuhan, agar senantiasa terus dalam berkat-berkat-Mu ya Tuhan. Kesehatan juga boleh menyatakan yang sempurna bagi mereka ya Tuhan. Bahkan hari-hari mereka biar untuk pelayanan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Dan saat ini ya Tuhan, kami juga mau berdoa ya Tuhan. Kami berdoa secara khusus untuk gereja-Mu ya Tuhan, gereja GMI Kanaan yang saat ini masih dalam keadaan disegel ya Tuhan. Mari ya Tuhan berkati jemaat-Mu ini ya Tuhan, biar mereka boleh senantiasa terus bersabar ya Tuhan, dan dalam sukacita walaupun dalam keadaan saat ini gedung gereja mereka disegel ya Tuhan, biar mereka terus tiada kendor ya Tuhan melayani Engkau ya Tuhan. Maka kami juga berdoa untuk setiap pihak-pihak yang berwenang ya Tuhan dalam setiap proses peninggalan ini ya Tuhan. Mari berkati ya Tuhan, mari berkati pemerintah setempat ya Tuhan, mari berkati pemerintah Kota Jambi, bahkan siapapun yang Tuhan yang terlibat dalam peninggalan ini Tuhan. Mari berkati mereka semua ya Tuhan, agar setiap proses yang boleh dijalani, agar nantinya gedung gereja ini boleh dibuka kembali ya Tuhan, dan mereka boleh beribadah dalam gedung gereja ini Tuhan. Mari agar semua proses boleh berjalan dengan baik ya Tuhan. Kau berkati pimpinan jemaat ya Tuhan, Bapak Pendeta. Engkau yang berkati ya Tuhan, agar Bapak ini boleh mempunyai hikmah, mempunyai kebijaksanaan dalam memimpin jemaat-Mu ya Tuhan. Bahkan melalui beliau jemaat-Mu tetap semakin bertumbuh imannya kepada Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, kami serahkan GMI Kanaan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak yang baik. Kami serahkan setiap doa-doa ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biar kuasa-Mu yang berkuasa, bahkan kehendak-Mu yang terjadi
Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita mau terus berdoa kepada Tuhan. Kita mau persiapkan hati dan pikiran kita. Kita mau tiada henti berdoa kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan. Mari kita persiapkan, kita memuji Tuhan. Kita mau katakan bahwa Kaulah harapan dalam setiap kehidupan kita. Kita mau katakan bukan dalam kekuatan kita dapat menjalani hidup kita, tapi karena kuasa Tuhan yang senantiasa terus ada untuk kita. Mari Bapak Ibu kita mau berdoa untuk setiap pribadi kita. Mari kita berdoa.
Mari Bapak Ibu sekalian, saya mau untuk bangkit berdiri. Kita mau menutup ibadah malam puji dan doa kita pada malam hari ini. Kita mau berdoa-doa Bapak kami. Kita menyanyi doksologi dan berkat akan disampaikan Bapak Pendeta Saud Raja Guguk, dan kita aminkan 3 kali. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dan anugerah serta penyertaan dan pertolongan di dalam Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus senantiasa menyertai dan memberkati kamu sekalian pada malam hari ini, besok akan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Amin.